Pak, kenapa kita jalan-jalan ke sini sih? Ah, membosankan jalan-jalan kayak gini. Bapak ingin kamu mengetahui sejarah dari candi ini, Nak. Ceritanya menarik loh. Kamu belum mengetahuinya ya? Masa sih? Coba ceritakan, Pak. Baiklah, akan Bapak ceritakan. Jadi, zaman dahulu, hidup seorang raja yang bernama Raja Samaratungga. Ia berasal dari dinasti Sailendra. Ia adalah raja yang bijaksana dan taat pada aturan agama. Ia pun membangun sebuah candi untuk menghormati agamanya. Dia membangun candi itu untuk dijadikan sebagai tempat perbudakan bagi kerajaannya. Namun, di tengah proses pembangunan candi itu, Raja Samaratungga meninggal dunia. Untuk mengenang Raja Samaratungga, putrinya yaitu Pramodawardhani. Ia melanjutkan perjuangan ayahnya untuk menyelesaikan candi. Setelah bertahun-tahun, dinasti Sailendra yang dipimpin Ratu Pramodawardhani berhasil menyelesaikan candi itu. Namun, Sanjaya merasa kesal. Ia merasa tersaingi oleh ayah Ratu Pramodawardhani, yaitu Samaratungga. Sanjaya pun memutuskan untuk menghancurkan kerajaan sang ratu. Terjadi peperangan antar bangsa Sailendra. Peperangan itu berlangsung lama dan tak ada yang mau mengalah. Setelah berperang cukup lama, akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh kerajaan Sanjaya. Setelah peperangan itu, Candi Borobudur terbengkalai selama bertahun-tahun hingga terkubur oleh tanah akibat erupsi gunung berapi. Pada tahun 1814, Candi Borobudur berhasil ditemukan kembali. Dan orang yang menemukan kembali Borobudur adalah Sir Thomas Stamford Raffles. Selain itu, bangunan Borobudur memiliki suatu makna. Borobudur memiliki 3 tingkatan tanah dalam kosmologi Buddha, yaitu Kamadhatu atau ranah hawa nafsu, Rupadhatu atau ranah berwujud, dan Arupadhatu atau ranah tak berwujud. Borobudur juga memiliki kurang lebih 1460 relief indah yang terukir pada dinding pagar lingkaran. Arca Buddha diletakkan di dalam stupa-stupa berterawang atau berlubang. Jadi, begini singkat ceritanya, Nak. Sir Thomas Stamford Raffles memerintahkan H.C. Cornelius untuk menyelidiki lokasi penemuan. Pada tahun 1873, monografi pertama tentang candi diterbitkan. Di tahun 1900, pemerintah Hindia Belanda menetapkan panitia pemugaran dan perawatan Candi Borobudur yang dipimpin Theodor van Oort. Tahun 1926, Borobudur dipugar kembali, tapi terhenti akibat krisis Malaysia dan Perang Dunia II. Tahun 1956, pemerintah meminta bantuan UNESCO. Profesor Koremans datang ke Indonesia dari Belgia untuk meneliti sebab kerusakan candi. Peristiwa G30S65, pemugaran berantakan. Pada konferensi, UNESCO setuju memberikan bantuan untuk pemugaran Borobudur. Tahun 1971, pemerintah membentuk Badan Pemugaran Candi. Di tahun 1972, International Consultative Committee dibentuk melibatkan berbagai negara, dan UNESCO menyediakan 5 juta dolar Amerika Serikat. 10 Agustus 1973, dimulailah pemugaran. Pada tanggal 21 Januari, terjadi serangan bom. Serangan dilakukan oleh kelompok Islam ekstremis yang dipimpin oleh Hussein Ali Al-Habsyi. Dan pada akhirnya
Pada tahun 1991, Borobudur ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Nah, kira-kira begitu ceritanya, Nak. Bagaimana? Bagus kan ceritanya? Nak, Aduh, ampun Bapak. lain kali dengarkan kalau ayah bicara ya. Siapa? Tapi, kamu mengerti apa yang ayah ceritakan bukan? Menurutku, cerita Malin Kundang itu cukup menarik dan memiliki hikmah juga ya. Kemari kau. Maafkan aku ayah.